Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu membawain cerita dari drama yang berjudul Nothing Uncovered. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Nothing Uncovered dimulai dengan So Jung Won, seorang jurnalis investigasi yang memata-matai seorang anggota dewan. Dia menerobos masuk ke sebuah restoran dengan kamera live itu, dan memergoki anggota Dewan Mo yang sedang bersama dengan seorang reporter yang makan malam bersamanya. Jung Won menuduh anggota Dewan Mo membayar reporter itu untuk menulis artikel tertentu. Sementara itu, juru kamera Jung Won merekam semuanya. Kemudian, Jung Won menyiarkan hal ini dalam acara televisinya yang berjudul Nothing Uncovered. Jung Won dipanggil menemui bosnya. Ternyata reporter yang tadi bernama Ji-ho, bekerja di perusahaan yang sama dengan Jung Won, dan keduanya bertengkar selama beberapa waktu. Bos Jung Won mengatakan kepadanya, kalau pembawa acara Nothing Uncovered akan segera diganti, tapi Jung Won mengklaim kalau acara tersebut adalah miliknya dan bukan milik perusahaan. Sementara itu, Majelis Mo sangat marah dengan siaran tersebut dan sepertinya berniat membalas Jung Won. Di tempat lain, pengejaran polisi sedang terjadi. Seorang detektif bernama Kim Tae-hun menangkap pelaku dan bahkan menyelamatkan seorang sandera dalam prosesnya. Saat kembali ke kantor polisi, Tae-hun melihat klip acara Jung Won yang menjelaskan sepertinya Jung Won berarti bagi dirinya. Jung Won berbicara dengan orang misterius di telepon yang duduk di dekat layar dan memberikan informasi tentang anggota Majelis Mo. Jung Won kemudian bertemu suaminya, Sol Woo-jae. Mereka bertemu ayah Woo-jae yang tidak senang dengan pekerjaan Jung Won karena anggota Majelis Mo adalah temannya. Woo-jae membela Jung Won dan kita juga mengetahui kalau ayah Woo-jae hanya menerima pernikahan Woo-jae dan Jung Won karena desakan Woo-jae. Kembali ke rumah, Woo-jae menghadiahkan Jung Won hadiah, sebuah kalung untuk ulang tahun ketiga acara Nothing Uncovered. Pada titik ini, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna dan mesra. Wah, banyak yang busuk kayaknya nih. Keesokan hari yang di tempat kerja, Jung Won menggali ke dalam seorang pria bernama Lee Jin. Jung Won dan timnya kemudian menonton konferensi pers yang dilakukan anggota Majelis Mo, yang tampaknya sedang meminta maaf karena acara Jung Won itu. Jung Won kemudian menuju ke kantor polisi. Di kamar mandi, dia bertemu dengan seorang aktris bernama Cha Eun-se. Dia mengaku sebagai penggemar Jung Won dan mengatakan pacarnya adalah seorang penulis, seperti suami Jung Won. Cha Eun-se bahkan mengambil selfie dengan Jung Won. Lalu, Jung Won menerima lokasi GPS ponsel sekali pakai milik Lee Jin dan menuju ke sana. Lokasi GPS mengarahkan Jung Won, tapi dia menemui jalan buntu. Tapi di atas sebuah balkon, seseorang terluka parah tergantung setengahnya di luar jendela. Jung Won terkejut melihatnya dan bergegas ke atas gedung lalu menemukan bahwa orang tersebut, seorang wanita, telah meninggal. Jung Won syok dan teringat kilas balik tentang mayat lain. Tapi Jung Won langsung menghubungi polisi. Tae-hun dan rekannya tiba dan membawa Jung Won ke kantor polisi, dan dia menjelaskan situasinya. Namun, korbannya ternyata adalah ART dari anggota Majelis Mo. Politisi itu sendiri datang dan menuduh Jung Won melakukan pembunuhan. Waduh, apaan sih bapak satu ini dah? Di rumah, Jung Won mengeluarkan laptop dan mouse dari berangkas dan mulai mengetik kejadian tersebut. Ketika Jung Won melihat bekas darah di tangannya, Jung Won langsung bergegas mandi. Malamnya, Woo-jae menemukan Jung Won berdiri di balkon dan menghiburnya. Di pagi hari, Tae-hun dan rekannya mengunjungi rumah korban kemarin malam yang bernama Jin Myung-suk. Mereka menemukan buku yang isinya penuh dengan artikel koran tentang anggota Majelis Mo. Tapi mereka tidak menemukan ponselnya. Jung Won mengunjungi seorang terapis yang mencoba membuat Jung Won terbuka tentang masa lalunya. Tapi Jung Won melihat bahwa No Ji-ho telah menulis artikel yang menyalahkan Jung Won karena mencemari TKP korban kemarin malam. Jung Won langsung menghadapi Ji-ho di tempat kerja dan kemudian pergi. Jung Won kemudian menerima pesan teks yang mengatakan kalau Jung Won harus mengungkap suaminya sebelum mengungkap orang lain. Nah kan, kebusukan mulai tercium ya sahabat nonton? Woo-jae kemudian membawa Jung Won ke tempat peristirahatan mendiang ayahnya, mengatakan kalau hal ini akan memberikan Jung Won kenyamanan. Di sini, kita melaju ke 1 bulan ke depan. Jung Won mendapat pesan serupa seperti sebelumnya, yang intinya menuduh suami Jung Won. Kemudian, pada janji terapinya, Jung Won mengingat bagaimana ayahnya dulu, yang juga seorang reporter investigasi, memenangkan penghargaan atas karyanya. Tapi 2 bulan kemudian ayahnya meninggal. Jung Won kemudian menjelaskan bagaimana dia, waktu masih muda menemukan ayahnya dibunuh di rumahnya suatu malam. Pembunuhnya bahkan masih belum tertangkap sampai sekarang loh. Di tempat kerja, Jung Won dan timnya mengetahui kalau reporter lain bernama Hee-jun ditangkap karena menerima suap. Setelah itu, Cha Eun-se menelepon Jung Won dan mengundangnya ke rumahnya. Jung Won menganggap ini adalah berita besar dan setuju pergi ke rumah Cha Eun-se. Di apartemen Eun-se, Jung Won melihat kalau Eun-se mengenakan kalung yang sama seperti yang diberikan Woo-jae kepada dirinya. Eun-se juga memiliki buku karangan Woo-jae yang dipajang di raknya.
Dan tiba-tiba, Unse mengatakan kalau dia dan Woo-jae sedang menjalin hubungan. Unse bilang juga kalau mereka telah bersama selama setahun. Teks misterius yang selama ini Jungwon terima juga berasal dari Unse ternyata. Jungwon berdebat dengan Unse, dan kemudian keluar dari apartemen Unse. Unse mengikuti dan menunjukkan kepada Jungwon hasil sonografi, dan mengatakan kalau dirinya tengah hamil 3 bulan. Jungwon menolak percaya tentunya, dan pergi. Tapi menjadi sangat kesal begitu dia berada di dalam lift. Jungwon pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan Taehoon. Taehoon menyadari kalau pikiran Jungwon sepertinya ada di tempat lain. Akhirnya, Taehoon bersikukuh untuk mengantar Jungwon pulang. Saat Taehoon keluar dari mobil untuk mengambil obat, Jungwon mendapat telepon dari suaminya dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dia bilang dia akan bekerja lembur. Di rumah, Jungwon melihat dekorasi yang dia siapkan untuk merayakan ulang tahun novel pertama suaminya dan menghela napas lalu tidur di sofa. Keesokan harinya, Jungwon mengikuti Woo-jae. Woo-jae ternyata pergi ke klinik konseling pernikahan. Setelah itu, Jungwon bertemu dengan timnya, berniat mewawancarai seorang informan. Ketika mereka menyadari Jungwon seperti tidak terlihat sehat, Jungwon memutuskan untuk pergi. Jungwon pergi menemui terapisnya yang sekarang pindah lokasi ke gedung Leaders Palace dan mengikuti arahan pesan teks yang mengarahkan Jungwon ke lokasi baru klinik terapis itu. Jungwon akhirnya sampai ke gedung itu dan pergi ke lokasi yang disebutkan lewat pesan teks sebelumnya. Tapi tidak ada klinik. Sebaliknya, Jungwon melihat seorang wanita tergeletak dengan genangan darah dan tidak lain adalah Cha Eun-se. Wah, makin menarik nih ya, sepertinya sahabat nonton. Jungwon bergegas mau menelepon layanan darurat, tapi di saat yang sama, Jungwon mendapat telepon dari bosnya, Kang In-han. In-han mengatakan kepada Jungwon, kalau In-han merekomendasikan Jungwon sebagai pembawa acara untuk acara jam 9 dan memperingatkan Jungwon untuk menghindari masalah. Jungwon langsung menutup telepon, mengambil beberapa foto TKP Unse dan berlari menuruni tangga darurat. Saat sedang berlari, Jungwon bertemu dengan seorang anggota staf dari klinik terapisnya yang mengaku kalau dia mengirimkan nomor lantai yang salah. Aneh banget nggak sih? Kok bisa salah info gitu ya? Jungwon berusaha untuk tetap tenang dan menghadiri sesi terapinya seperti biasa. Jungwon juga menyembunyikan bekas noda darah di lengan bajunya. Dalam perjalanan keluarnya, Jungwon memperhatikan kurangnya kamera CCTV di gedung itu. Jadi dia merasa lebih tenang kan? Di rumah, Jungwon mencuci lengan bajunya dan memarahi dirinya sendiri karena melarikan diri. Woo-jae tiba-tiba pulang dalam keadaan mabuk, mengaku stres karena mengalami hambatan dalam menulis. Taehoon kemudian ditugaskan untuk mengambil kasus pembunuhan Unse. Taehoon dan rekannya Myung-soo menemukan bahwa Unse ditikam di perutnya. Mereka juga menemukan rantai kalung rusak di tangan Unse tanpa liontin. Gedung tersebut ternyata adalah lokasi agensi baru Unse. Taehoon juga memperhatikan ada jam yang baterainya hilang. Ini mirip dengan jam di rumah Jin Myung-suk kemarin itu. Siapakah pembunuhnya? Sahabat nonton, ada yang udah bisa nebak belum? Di pagi hari, Woo-jae bangun dan menemukan kalau suasana hati Jungwon lagi nggak baik. Woo-jae berasumsi kalau ini karena dia mabuk pada malam sebelumnya. Di tempat kerja, tersiar kabar tentang kematian Unse. Bos Jungwon menyuruhnya untuk meliput cerita Unse di acaranya. Dia memeriksa rekaman keamanan di sekitar gedung dan kemudian menelpon Zeus, kontak anonim misteriusnya kemarin itu, dan meminta Zeus untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang yang pergi ke gedung itu. Taehoon mengunjungi forensik yang memberitahunya kalau luka Unse hampir sama dengan luka Jin Myung-suk. Taehoon juga mengetahui kalau Unse lagi hamil 3 bulan. Taehoon kembali ke kantor polisi dan menemukan Jungwon seperti sedang menunggu dirinya. Jungwon bertanya kepada Taehoon tentang waktu kematian dan kehamilan Unse. Bingung kan Taehoon? Kok Jungwon tahu tentang kehamilan Unse? Jungwon pulang dan mengkonfirmasi suaminya dengan sonografi yang diberikan Unse kepadanya. Woo-jae bilang kalau Unse itu terus merayunya, tapi mereka hanya bertemu sekali di sebuah acara penerbitan. Woo-jae bahkan memblokir nomor teleponnya. Ah, masa sih Woo-jae? Yang bener nih, aromanya kayak aroma perselingkuhan nih. Ketika Jungwon bertanya kenapa Woo-jae pergi klinik konseling pernikahan, Woo-jae mengatakan dia pergi menemui psikiater karena dia didiagnosis menderita depresi. Kesepian yang membuatnya jadi depresi. Astaga Woo-jae, memang yang bisa menjaga hati kita ya diri kita sendiri. Jangan serahin ke pasangan. Dan jangan jadi alasan buat selingkuh dong. Di pagi hari, Jungwon tidak dapat menemukan kalung yang dihadiahkan Woo-jae kepadanya. Jungwon kemudian berusaha untuk menghibur Woo-jae dan berjanji untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk Woo-jae. Di tempat kerja, Jungwon juga tidak dapat menemukan kalung pemberian Woo-jae. Jungwon kemudian mengetahui kalau Jiho mungkin meliput pembunuhan Unse. Tapi Jungwon menggunakan informasi rahasia untuk membuat In-han memihak Jungwon. Media memang mengerikan ya. Ada orang meninggal tapi malahan mencari keuntungan untuk itu. Belakangan, Jungwon mewawancarai seorang korban penipuan pernikahan. Korban bilang kalau awal pernikahannya semua berjalan lancar. Tapi suatu hari, korban menemukan telepon kedua suaminya dan menyadari kalau seluruh identitas suaminya ternyata palsu. Secara pribadi, Jungwon yang mendengarkan cerita korban jadi menghubungkan cerita tersebut dengan perilaku suaminya sendiri si Woo-jae.
Taehoon mengunjungi saudara laki-laki Unse dan mendapatkan kode sandi apartemen Unse. Di apartemen, Taehoon memperhatikan novel yang ditulis oleh Woo-jae. Dia juga menemukan kue di dalam lemari es. Myung-soo memeriksa rekaman apartemen dan menemukan kalau Jungwon adalah orang yang memberikan kue itu kepada Unse. Di tempat kerja, Jungwon menelepon Zeus dan memintanya untuk mencari tahu apakah Woo-jae punya nomor ponsel lain. Taehoon akhirnya pergi menemui Jungwon. Jungwon menjawab semua pertanyaan Taehoon tapi bingung saat Taehoon bertanya tentang amplop yang diberikan Unse dan alasan Jungwon ditampar. Jungwon mengatakan ini bersifat pribadi dan menjelaskan alibinya malam itu kalau dia mengikuti sesi terapi di gedung itu juga yang berbeda lantai. Tapi Taehoon berasumsi dengan benar tentang perselingkuhan suami Jungwon dengan Unse. Mereka berdebat dan Taehoon mengembalikan pena dengan nama Jungwon di atasnya. Jungwon membuang pena itu ke tempat sampah. Sebuah kilas balik menunjukkan Jungwon dulu gangguin Taehoon untuk meminta nomor teleponnya, sehingga Jungwon dapat menghubungi Taehoon. Saat Taehoon menulis nomor teleponnya menggunakan pena Jungwon membuat lelucon tentang mereka berdua yang lajang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berkencan. Wah, bisa CLBK nih. Di rumah, Jungwon mengambil ponsel Woo-jae dan membukanya saat dia sedang tidur. Tapi Jungwon tidak menemukan sesuatu yang konkret. Di pagi hari, pasangan tersebut dipanggil untuk bertemu dengan ayah Woo-jae. Namun, anggota majelis Mo muncul yang membuat Jungwon kaget dengan kejutan ayah mertuanya ini. Ayah Woo-jae menyuruh Jungwon untuk meminta maaf kepada majelis Mo, yang adalah teman dekat ayah Woo-jae. Tapi Jungwon menolak dengan sopan. Anggota majelis Mo kemudian menyiratkan kalau dia mengenal ayah Jungwon, So Sang-yeon. Jangan-jangan dulu ayah Jungwon dibunuh sama majelis Mo nih ya. Saat semua orang pergi, anggota majelis Mo berkomentar kalau Jungwon menikah dengan pria yang salah. Wah, jangan-jangan Woo-jae ini jahat banget ya. Dalam perjalanan pulang, anggota majelis Mo mendapat telepon dari Taehoon yang bertanya mengapa ART si Jin Min-suk menarik sebagian besar gajinya sehari setelah digaji. Tapi majelis Mo acuh tak acuh bilang nggak tahu deh ya buat apa. Taehyun dan Myung-soo kemudian mengunjungi klinik psikiatri dan menemukan kalau Jungwon masuk pada pukul 7.44, 15 menit setelah dia memasuki gedung. Para detektif kemudian mewawancarai saudara laki-laki Unse yang bernama Gumse. Dia bertanya pada Gumse, mengapa dia pergi ke ruang bawah tanah gedung tempat Unse meninggal. Gumse mengklaim dia hanya parkir di sana dan kemudian naik sepeda. Taehoon mengungkapkan tentang kehamilan Unse dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tetapi Gumse dengan nyolot bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Zeus menelepon Jungwon dan memberitahunya kalau Woo-jae memiliki nomor telepon yang terdaftar di bawah perusahaan penerbitan atas nama Woo-jae. Zeus memberi Jungwon nomornya, tetapi Zeus tidak dapat melacak lokasinya. Jungwon juga nggak bisa menemukan ponsel kedua Woo-jae di rumah, tetapi Jungwon menemukan ponsel kedua Woo-jae di tempat sampah dong. Namun, tampaknya data dari ponsel tersebut telah dibersihkan, sehingga Jungwon membawa ponsel itu ke toko tempat data dapat dipulihkan. Semoga bisa dipulihkan ya sama mas teknis ini. Taehoon dan Myung-soo bertemu dengan manajer Unse. Manajer mengira Unse sedang berkencan dengan seseorang, tetapi tidak yakin siapa. Manajer juga mengklaim bahwa Gumse biasa memeriksa telepon Unse dan mengambil uang dari Unse untuk berjudi. Gumse bahkan pernah mengancam Unse dengan pisau kemarin itu. Di kantor polisi, Myung-soo menunjukkan catatan kepada Taehoon tentang Unse yang sering menelepon ke nomor ponsel Woo-jae yang kedua. Sementara itu, Jungwon dan timnya menggerebek rumah korban penipuan pernikahan bersama tim dan juru kameranya. Mereka menangkap sang suami yang sedang menyerang istrinya, dan si suami memukul Jungwon. Dan kameramen ketika Jungwon mencoba menghentikan si suami, untung aja, Taehoon datang tepat waktu untuk menarik dan menangkap suami itu. Kembali ke kantor polisi, Taehoon memeriksa Jungwon dan memarahi Jungwon karena tidak berhati-hati. Cie, masih perhatian ya? Taehoon juga bilang kalau dia teringat bagaimana rekannya yang bernama Detektif Cha meninggal karena lengah. Ternyata, Jungwon juga mengenal Detektif Cha. Jungwon bilang kalau dia ingin meliput kasus itu di acaranya. Buset Jungwon, kok gini deh ya? Di rumah, Jungwon menerima daftar orang yang pergi ke gedung itu dari Zeus. Jungwon menyadari kalau Woo-jae pergi ke Leaders Palace pada hari kematian Unse. Gak lama, Woo-jae tiba di rumah dan Jungwon langsung bertanya mengapa Woo-jae ada di sana hari itu. Sebelum dia bisa menjawab, Taehoon datang ke rumah mereka dan menyuruh Woo-jae untuk ikut bersamanya ke kantor polisi. Menurut sahabat nonton, Woo-jae beneran selingkuh gak sih sama Unse? Kalau teman nonton kamu merasa Woo-jae beneran selingkuh loh. Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.